Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Jahran dengan NIM 64210391, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk 2023. Pendahuluan. Rasio keuangan merupakan alat penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini membantu dalam mengukur likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas perusahaan. PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai perusahaan agribisnis menghadapi tantangan eksternal yang memengaruhi keuangannya. Sehingga analisis ini menjadi penting untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan pada tahun 2023. Latar belakang. Perusahaan agribisnis seperti PT Astra Agro Lestari Tbk bergantung pada harga komoditas dan kondisi iklim. Dengan pendapatan mencapai 19,5 triliun dan laba bersih 1,2 triliun. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi struktur modal, kemampuan membayar utang, efisiensi aset, dan margin untuk keuntungan di tengah tantangan ekonomi. Selanjutnya ada data dasar keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2023. Pendapatannya 19,5 triliun rupiah, laba bersih 1,2 triliun rupiah, total aset 32,5 triliun rupiah, total ekuitas 18,5 triliun rupiah, total utang 14 triliun rupiah, aset lancar 10,5 triliun rupiah, kewajiban lancar 7 triliun rupiah, kas 2 triliun rupiah, piutang 1,95 triliun rupiah, persediaan 2,1 triliun rupiah, utang jangka panjang 10 triliun rupiah. Analisis rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Rumusnya ialah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Aset lancar 10.500 miliar dibagi 7.000 miliar sama dengan 1,5. Interpretasi, perusahaan memiliki 1,5 aset lancar dibandingkan kewajiban jangka pendek. Artinya, PT Astra Agro Lestari Tbk dalam kondisi liquid dan mampu membayar utang jangka pendeknya dengan baik. Yang kedua, cash ratio. Kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar. Kas dan setara kas 2.000 miliar dibagi kewajiban lancarnya 7.000 miliar sama dengan 0,29. Interpretasi, hanya 29% dari kewajiban jangka pendek yang dapat dibayar langsung dengan kas. Perusahaan masih tergantung pada aset lancar lain selain kas. Yang ketiga, quick ratio atau ACI test. Aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Aset lancar 10.500 miliar dikurang 2.100 miliar dibagi kewajiban lancar 7.000 miliar sama dengan 8.400 miliar dibagi 7.000 miliar sama dengan 1,2. Interpretasi, jika persediaan tidak dihitung, perusahaan tetap mampu menutup utang lancar dengan aset cepat cair. Ini menunjukkan likuiditas yang sangat baik. Yang keempat, working capital to total asset ratio. Rumusnya ialah aset lancar dikurang kewajiban lancar dibagi total aset. Aset lancar 10.500 miliar dikurang kewajiban lancar 7.000 miliar dibagi total aset 32.500 miliar sama dengan 3.500 miliar dibagi 32.500 miliar sama dengan 0,108 atau 10,8%. Interpretasi, 10,8% dari total aset perusahaan berupa modal kerja. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam pembiayaan kegiatan operasional jangka pendek. Selanjutnya, rasio leverage. Pertama, total debt to equity ratio. Rumusnya ialah total utang dibagi total ekuitas. Total utang 14.000 miliar dibagi 8.500 miliar sama dengan 0,76. Interpretasi, struktur modal didominasi oleh ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas tergolong rendah dan perusahaan dalam kondisi stabil. Yang kedua, total debt to total capital asset. Rumusnya ialah total utang ditambah ekuitas. Total utang 14.000 miliar dibagi 14.000 miliar ditambah 18.500 miliar sama dengan 14.000 dibagi 32.500 sama dengan
0,43. Interpretasi. 43% struktur pendanaan berasal dari utang. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih konservatif dalam pembiayaan. Yang ketiga, long term debt to equity ratio. Rumusnya ialah utang jangka panjang dibagi ekuitas. Utang jangka panjang 10.000 miliar dibagi ekuitas 18.500 miliar sama dengan 0,54. Interpretasi. Perusahaan memiliki beban utang jangka panjang yang setara 54% dari ekuitas. Masih dalam batas aman. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama, total asset turnover. Rumusnya ialah penjualan dibagi total aset. Penjualan 19.500 miliar dibagi total aset 32.500 miliar sama dengan 0,6. Interpretasi. Perusahaan menghasilkan 0,6 rupiah pendapatan dari setiap satu aset. Efisiensi penggunaan aset perlu ditingkatkan. Yang kedua, receivable turnover. Rumusnya ialah penjualan dibagi piutang. Penjualan 19.500 miliar dibagi piutang 1.950 miliar sama dengan 10 kali. Interpretasi. Piutang perusahaan berputar 10 kali dalam setahun. Ini menunjukkan efisiensi penagihan piutang. Yang tiga, average collection period. Rumusnya ialah 365 hari dibagi receivable turnover sama dengan 365 hari dibagi 10 sama dengan 36,5 hari. Interpretasi. Rata-rata penagihan piutang adalah 36 hari yang cukup cepat dan efisien. Yang keempat, inventory turnover. Rumusnya ialah penjualan dibagi persediaan. Penjualan 19.500 miliar dibagi persediaan 2.100 miliar sama dengan 9,29 kali. Interpretasi. Persediaan diputar 9 kali setahun, artinya perusahaan cukup cepat menjual barang yang dimilikinya. Selanjutnya ada rasio keuntungan. Yang pertama, gross profit margin. Asumsi laba kotor 25%. Rumusnya ialah laba kotor dibagi penjualan. Laba kotor 4.875 miliar dibagi penjualan 19.500 miliar sama dengan 0,25 atau 25%. Interpretasi. Setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan laba kotor sebesar 0,25 rupiah. Margin ini cukup baik. Yang kedua, operating ratio atau asumsi beban operasi 16.575 miliar. Rumusnya ialah beban operasi dibagi penjualan. Beban operasi 16.575 miliar dibagi penjualan 19.500 miliar sama dengan 0,85 atau 85%. Interpretasi. Sebanyak 85% dari penjualan digunakan untuk biaya operasional. Perlu peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga, net profit margin. Rumusnya ialah laba bersih dibagi penjualan. Laba bersih 1.200 miliar dibagi penjualan 19.500 miliar sama dengan 0,0615 atau 6,15%. Interpretasi. Setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan laba bersih 0,06 rupiah. Meskipun ada tantangan, harga komoditas margin bersih masih positif. Kesimpulan dari PT Astra Agrostari Tbk ini memiliki struktur keuangan yang sehat dengan rasio likuiditas dan leverage yang aman. Namun efisiensi aset dan margin profitabilitas masih dapat ditingkatkan. Perusahaan perlu fokus pada pengelolaan biaya, diversifikasi usaha, dan efisiensi operasional untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.